Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatah. Saya mahasiswa semester 5 dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dan praktek terkait metode KNN atau Kanir Snackboard. Kita nanti praktek di Excel sama di Rapid Miner. Oke. Sebelumnya kita kita saya jelaskan dulu terkait metode KNN ini. Nah, KNN ini adalah algoritma supervised learning non parametric ya, non parametric. Jadi yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Tapi nanti kita pakai yang klasifikasi ya, teman-teman. Untuk algoritma ini berdasarkan asumsi bahwa titik data yang serupa cenderung berada berdekatan atau sama lain. Intinya data yang berdekatan itu data yang mana gitu. Setelah itu KNN juga dikenal sebagai pembelajaran malas atau lazy learning karena tidak melakukan proses pelatihan eksplisit atau mempelajari fungsi diskriminatif dari data latih ya teman-teman, melainkan menyimpan seluruh data pelatihan dan baru melakukan komputasi saat prediksi dibutuhkan. Jadi ini data pelatihan dan data baru digunakan untuk prediksi. Terus cara kerja KNN yang pertama itu menentukan nilai K, terus menghitung jarak, mengurutkan jarak, memilih K tetangga terdekat, terus membuat prediksi untuk klasifikasi nanti ya kita teman-teman. Terus kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu sederhana, mudah diimplementasikan. Algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan. Tidak memerlukan pelatihan atau training yang intensif atau yang khusus. Terus yang kedua non parametrik. Karena KKN ini membuat asumsi tentang distribusi data yang mendasarinya membuat fleksibel untuk berbagai jenis data yang teman. Jadi metode KNN ini itu fleksibel, tahan terhadap noise. Noise dengan memiliki nilai K, tempat misal K sama dengan 1 atau 3 ataupun 6, 9, KNN bisa cukup tahan terhadap data pelatihan yang memiliki noise data berisik atau data banyak. Salah satu kekurangannya yaitu waktu komputasi tinggi saat prediksi karena seluruh data latih disimpan dan diperuntukkan jarak dilakukan setiap kali ada titik data baru, waktu komputasi bisa sangat tinggi terutama untuk dataset besar. Jadi ini sangat berurutan ya teman-teman, tidak langsung bisa cepat, membutuhkan memori besar. Seluruh dataset pelatihan harus disimpan dalam memori yang sangat besar. Sensitif terhadap skala data dan fitur yang tidak relevan. Jadi kinerja KKN sangat berpengaruh pada metrik jaraknya ya. Jadi untuk jarak ini adalah yang paling penting, metrik jaraknya atau jarak ekluidean. Setelah itu, KNN nilai K yang kritis. Kinerja algoritma sangat bergantung pada penilaian nilai K yang optimal. Nah, jadi nanti kita pakai nilai K-nya berapa? 3 saja ya teman-teman. Oke, habis ini kita langsung praktek di Excel. Nanti saya sudah punya data. Nah, ini dia saya punya data ini CSV untuk nanti di Rapid Miner, yang ini untuk kita hitung secara Excel-nya ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada data tekanan darah, detak jantung, sama kadar gula bersama labelnya. Label ini belum tentu benar ya teman-teman. Jadi ini sebuah data, jadi belum bisa dipastikan kebenarannya juga datanya. Nah, terus ini ada kita prediksi yang paling bawah ini adalah data baru yang labelnya belum diketahui. Jadi nanti kita juga prediksi untuk label-label tetangga terdekatnya ya teman-teman. Oke, untuk rumus jarak nanti kita pakai square square square. Oke, setelah itu kita panggil A2 ya, ini A2, terus kita kurang sama ini yang ini sama data baru kita kunci. Bentar kita keliru ya teman-teman.
kita kurangi kita kunci yang A12 ini dengan Fn F3 F4 maksudnya. Setelah itu kurungnya kita ini kurung ya, soalnya kita ada 3 data, kita kurung terlebih dahulu. Terus ini kita kurung lagi, kita pangkatkan 2 ya teman-teman, sesuai dengan rumus jarak. Setelah itu kita tambah, terus kita buat lagi yang B2 nya, data kedua, yaitu 75 dikurangi ini, kita kunci, terus kita kurung, terus kita pangkatkan 2. Oke. Setelah itu kita tambah lagi. Bentar. Setelah itu kita tambahkan ke yang kedua, yaitu C ini kita kurang dengan ini, kita F, kita kunci, kita pangkatkan 2, setelah itu kita kurung. Sudah ya seterusnya teman-teman. Nah, ini adalah untuk jaraknya yang setelah itu kita copy ke bawah saja langsung. Ya udah ya, ini jaraknya sudah ketemu. Setelah itu kita prediksi untuk KNN-nya. Nah, KNN nanti kita ketentukan, yaitu 3, kita pakai 3. Kita pakai 3. Nah. Oke, untuk rumusnya nanti kita pakai indeks, match sama small ya, teman-teman. Untuk menghitung prediksi KNN-nya sama dengan 3. Pakai indeks. Kita pakai indeks, terus kita arahnya kita ke labelnya ini ya, teman-teman. Kita ke label. Oke, sudah. Setelah itu kita ke rawnum kita jaraknya ya, tapi kita match dulu untuk mengurutkannya. Kita match, terus small, terus kita small, setelah small kita panggil jaraknya ya, jarak ini. Oke, setelah itu kita yang ke 1, atau kita kurung, kita masuk ke lookup array, kita langsung jaraknya juga sama, jaraknya juga, terus ke indeks ke 0. Ini belum dimasukkan 0-nya. Dengan 0. Error ya, bentar. Indeks 2 match sama dengan array lookup array match. Ini di dalam kurung ya, teman-teman. Waspada. Terus nanti kita copy yang 3 kali, tapi untuk ininya kita ubah jadi sesuai K-nya. K kedua sama, terus yang ini K ketiga, normal. Jadi ini prediksi KNN-nya itu ada waspada 2 dan normal 1 ya, teman-teman. Setelah itu kita hitung hasilnya untuk yang ini. Untuk data barunya kita
hitung labelnya. Kita pakai if pakai counter if. Nah, range-nya kita pakai ini. Setelah itu kita kriterianya yaitu waspada. Kita ambil dari sini saja ya teman-teman. Waspada, terus kita kurung. Sudah, setelah itu counter if lagi. Counter if. Yang kedua ya. Yang kedua juga sama ini. Semuanya. Terus kriterianya ke yang normal. Setelah itu kita kurung lagi. Terus untuk value is true, yaitu kita pakai H2. Oke, setelah itu ini lookup true-nya, value if true-nya kita buat waspada. Terus false-nya kita buat normal. Oke, kita enter. Nah, jadi hasilnya untuk prediksi ini waspada ya teman-teman. Oke, jadi gitu. Kita kontrol ke sini. Label. Oke ya, gitu ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu menghitung jarak, setelah itu kita menghitung KNN-nya, setelah itu kita menghitung prediksinya. Oke ya, gitu ya teman-teman. Untuk praktek Excel-nya, sekarang kita beralih ke rapid miner-nya ya teman-teman. Oke, saya sudah buka rapid miner-nya. Kita pakai data yang tadi ya, CSV-nya. Oke, sebelumnya kita buat uji, harus punya data uji testing ya. Nah, nanti saya pakai data yang mau diprediksi tadi, saya buat CSV juga. Nah, jadi untuk data prediksinya ini saya pakai uji KNN untuk CSV ini yang tadi ya teman-teman, datanya tadi ya, tapi saya pisah jadi data sendiri. Nah, oke, kita kembali ke rapid minernya. Oke, yang pertama kita buat cari yang namanya read. Kita baca CSV-nya. Read CSV ini. Oke. Kita bawa 2, soalnya nanti untuk data yang utama terus sama data yang akan diprediksi ya teman-teman. Setelah itu kita set role-nya. Set role. Ini buat set labelnya ya teman-teman. Nah, ini kita ke sini, setelah itu kita ke KNN-nya. Ke KNN-nya, metode KNN-nya, setelah itu kita ke apply model. Ke apply model. Ini kita ke apply model. Setelah itu kita pakai performance atau klasifikasinya. Performance klasifikasi. Kayak ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini. Setelah itu ini kita isi untuk CSV-nya tadi ya teman-teman. Nah, saya tadi pakai dataset kesehatan CSV, kita open. Nah, setelah itu role-nya kita set. Label. Ini label ya teman-teman. Label.
Oh, ini kita impor saja ya teman-teman ya. Kita ke Excel, kita uji yang ini, terus kita next kan. Oke. Nah, setelah itu ini kita ke label. Oke ya, sudah. Sama kita langsung ke CSV-nya bisa atau enggak ya? Biasanya mestinya bisa ya teman-teman. Uji KNN ya, beda. Oh, bisa. Oh iya, ini kita tambah set role. Nah, karena KNN ini harus 2 data ya teman-teman. Kita tambah set role, ini juga sama. Tidak bisa, ini harus diimpor ya teman-teman ya. Kita pakai Excel, kita pakai uji KNN, kita next, finish. Oke, baru kita label, ini kita ganti jadi label. Ini kita sambungkan ke apply model. Oke, terus ini ke rest. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita membaca CSV-nya, kita set role-nya yaitu label, terus kita hitung KNN-nya, terus kita buat apply model, terus klasifikasinya. Ini untuk data yang akan diprediksi. Nah, tadi ada satu ya teman-teman. Kita coba run. Oke, jadi labelnya tadi kan emang kosong. Jadi untuk uh, prediction labelnya itu waspada. Apakah sama yang di Excel tadi? Mestinya sama ya teman-teman. Waspada dengan confidence waspada itu 0,469, terus confidence bahaya itu 0,336, terus confidence normal itu 1,98. Kenapa prediction labelnya itu waspada? Karena confidence waspada itu lebih tinggi daripada confidence bahaya dan normal ya teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi untuk performa vektornya yaitu memang 0 semua karena uh, ini tidak ada. Setelah itu kita coba cocoknya sama yang ada di apa namanya Excel. Oke, yang di Excel ini hasilnya waspada juga ya teman-teman. Jadi sama ya. Jadi hasilnya sama. Jadi di Excel sama di Rapid Miner itu sama ya teman-teman. Oke, itu adalah praktek Excel dan Rapid Miner untuk metode KNN. Nah, coba kita datanya ke data yang sama ya. Kita coba apakah apa namanya label ini sudah benar semuanya atau enggak. Gitu ya. Kita kembali ke Rapid Miner. Kita kembali ke result design. Oke ya, kita ubah red CSV yang keduanya itu jadi dataset kesehatan KNN. Kita ubah jadi file yang sama ya, dataset yang sama seperti yang data utama. Oke, untuk set role-nya masih sama. Oke, kita coba run. Oke, ternyata ada prediction yang berbeda ya teman-teman. Untuk performanya itu ada 42,86%. Ini ada yang bleset ya untuk prediksinya. Kita coba lihat. Nah, untuk label waspada yang ada di dataset ini, yang ini ya. Nah, kita coba auto model. Nah, untuk dataset yang ada di CSV ini, nah, itu ada waspada, bahaya, waspada, normal, bahaya, waspada sama normal. Nah, untuk prediction labelnya itu terdapat perbedaan yaitu yang data pertama, terus data kedua, terus data keempat sama data ke-7.
Oke. Jadi untuk prediksinya nanti ini menyesuaikan confident yang paling tinggi ya teman-teman, antara confident normal, bahaya, sama waspada. Jadi untuk confident normal sama waspada ini lebih besar yang normal. Jadi 402 sama 388. Jadi confident waspada sama normal, besaran normal. Jadi prediction labelnya itu yaitu normal ya teman-teman. Begitupun yang lain. Untuk ini yang kedua juga normal sama bahaya itu lebih tinggi yang normal. Jadi hasilnya prediction labelnya yaitu normal. Setelah itu yang data ketiga sama, data keempat sama, data kelima. Data kelima bahaya sama waspada ini lebih besar yang bahaya 401. Nah, yang waspada 421. Jadi lebih besar waspada. Jadi prediction labelnya itu waspada. Terus yang data ke-6 sama, data ke-7 normal sama waspada. Oke, waspada 544, yang normal 250. Jadi lebih besar yang confidence waspada ya teman-teman. Jadi hasilnya ini ada kok auto model sih, 42,86% itu akurasinya ya teman-teman. Jadi nggak semua yang ada di label di dataset itu benar. Jadi untuk prediksinya label itu ada yang berubah sesuai nilai confidence waspada, bahaya, dan normal atau labelnya ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya untuk praktek metode KNN, Excel, dan Rapid Miner hanya itu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.